Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarakah ini kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita dengan pembahasan Kitabut Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Setelah beliau menjelaskan rincian tentang bentuk-bentuk kesyirikan, yang terakhir kita bahas di antara bentuk kesyirikan al-istighasah bi ghairillah, memohon pertolongan kepada selain Allah. Maka berikutnya bab yang ke-15, muallif akan memaparkan dan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang batilnya kesyirikan dan kebenaran tauhid, yakni hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Maka sebagai seorang penuntut ilmu dan umumnya setiap muslim, wajib baginya untuk mengetahui dalil-dalil yang menjelaskan tentang batilnya kesyirikan, dalam rangka agar kita betul-betul yakin di atas tauhid. Oleh karena itu, di antara hal yang menunjukkan pentingnya kita membahas bab ini, yaitu bab yang ke-15, yang pertama dalam rangka untuk menguatkan keimanan kita. Jadi agar keyakinan yang tertancap di dalam hati kita betul-betul berlandaskan dengan dalil, berdasarkan hujah yang sangat kuat. Karena yang namanya beragama, terlebih-lebih berkaitan masalah akidah, kita harus punya pedoman, harus punya hujah yang kuat. Kemudian yang kedua, membahas bab yang ke-15 ini bertujuan agar kita tetap istiqomah. Iya, istiqomah di atas tauhid, dan yang membuat hati kita lebih tenang
Karena ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyuruh kita untuk bertauhid, tetapi lebih penting dari itu, Allah menyuruh kita agar kita mati di atas tauhid. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka dalam rangka agar kita istiqomah, tenang di atas tauhid, perlu kiranya kita membahas tentang hujah-hujah dan juga subhat-subhat yang sering disampaikan oleh para pelaku syirik. Dan juga yang ketiga jamaah sekalian, pada bab yang ke-15 ini ya, muallif akan memberikan kepada kita bekal, ya, bekal ilmu untuk mengajak orang-orang musyrik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena yang namanya mengajak, berdakwah adalah ibadah yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila sholiha." Siapakah orang yang paling bagus ucapannya daripada orang yang menggunakan ucapannya itu untuk mengajak manusia kembali kepada Allah dan melakukan amal soleh. Dan tentunya di dalam berdakwah bukan hanya omong kosong, bukan hanya menyampaikan dongeng-dongeng, tetapi kita harus punya bekal. Bekal yang dimaksud di sini adalah bekal ilmu. Yang namanya dalam berdakwah tentu adanya tantangan, bantahan-bantahan. Maka penting bagi kita memiliki amunisi untuk membantah subhat mereka. Baik. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil yang menjelaskan tentang benarnya tauhid dan batilnya kesyirikan, mu'alif membawakan surat Al-A'raf ayat 191. Qala Allah Ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Mengapa mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak mampu untuk menciptakan sesuatu apapun. Wa hum yukhlaqun, padahal mereka sendiri itu diciptakan. Ayat ini berkenaan tentang perbuatan orang-orang musyrikin Arab yang mereka menyembah patung-patung, yang menyembah berhala. Allah katakan, mengapa mereka menyekutukan Allah dengan patung-patung yang patung-patung tersebut tidak bisa menciptakan. Bahkan mereka sendiri dibuat oleh manusia, wahum yukhlaqun. Walaupun ayat ini ia diturunkan berkenaan tentang perbuatan orang-orang musyrikin Arab, tetapi ayat ini juga berlaku pada yang lainnya, yakni kepada mereka yang menyembah malaikat, menyembah orang-orang yang sudah mati, menyembah hewan. Dan Allah juga pertegas, wala yastati'una lahum nasra. Dan mereka, yaitu Tuhan-Tuhan selain Allah, tidak mampu memberikan pertolongan kepada mereka, yakni kepada orang-orang yang menyembahnya. Tidak mampu. Wala anfusahum yansurun, bahkan mereka juga tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Surat Al-A'raf ayat 191. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang batilnya kesyirikan.
Dan sebaliknya bahwa hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Di dalam ayat ini terdapat 4 bukti ya tentang batilnya kesyirikan. 4 alasan batilnya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Yang pertama, annaha la takhluq. Iya, bahwasanya Tuhan-Tuhan selain Allah, berhala-berhala ataupun yang lainnya tidak dapat menciptakan sesuatu pun. Ya, mereka tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Wa man la yakhluq la yastahiqu ayyubad. Dan yang tidak mampu menciptakan maka tidak berhak untuk diibadahi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini dengan kalimat syai'an, menggunakan isim nakirah. Dan dalam kaidah disebutkan jika ada isim nakirah jatuh fi siyaqin nafyi, maka itu tufidul umum. Artinya Tuhan-Tuhan selain Allah tidak mampu menciptakan segala sesuatu. Ya. Bahkan selain Allah tidak mampu untuk menciptakan makhluk yang kecil sekalipun. Tidak mampu menciptakan lalat, semut, tidak mampu untuk menghidupkan semut yang sudah mati. Itu kan makhluk yang kecil. Ya, ini umum, syai'an. Nah, kalau ada yang bertanya, kalau memang makhluk tidak bisa menciptakan, lalu bagaimana sebagian manusia bisa membuat sesuatu yang tadinya belum ada, menciptakan hal-hal yang baru? Misalnya bisa membuat pesawat, bisa membuat mobil, bisa membuat motor. Katanya selain Allah tidak mampu menciptakan. Maka kita jawab jamaah sekalian, penciptaan selain Allah, penciptaan manusia itu sifatnya nisbi. Ya. Bukan menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia mampu menciptakan hanya merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Tahwilu syai' ila syai'. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Minal adam ilal wujud. Langit, bumi, matahari tadinya tidak ada. Kemudian Allah mengatakan dengan kalimat apa? Kun fayakun. Manusia diciptakan, Adam awalnya tidak ada menjadi ada. Itulah penciptaan yang hakiki. Adapun manusia hanya merubah sesuatu ke sesuatu yang lain. Adakah manusia yang dia dengan mengatakan kun langsung ada motor begitu? Tidak ada. Adakah yang langsung bilang misalnya kun ada mobil? Tidak ada. Yang ada sihir. Ya tidak ada jamaah sekalian, hanya merubah. Adanya mobil karena terkumpul di dalamnya spare part, ada besi, ada ini, ada itu dan yang lainnya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wahum yukhlaqun, ay annahum makhlukuna minal adam. Yang kedua, Tuhan-Tuhan selain Allah, mereka itu diciptakan. Setelah sebelumnya mereka tidak ada.
Ya. Setelah sebelumnya mereka tidak ada menjadi ada. Fahum muftakiruna ila ghairihim ibtidaan wa dawaman. Maka sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, mereka butuh kepada selainnya, baik permulaannya maupun keberadaan dia. Orang yang menyembah misalnya patung, maka jelas awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada karena dibuat. Minal adam ilal wujud. Ya. Kemudian juga orang yang menyembah kiai, manusia atau malaikat atau siapa saja, awalnya tidak ada menjadi ada. Jadi mereka itu diciptakan. Bahkan keberadaan mereka setelah ada itu butuh kepada yang lain. Manusia setelah ada di muka bumi ini, apakah dia bisa menjaga dirinya sendiri? Tidak. Bayi yang baru lahir, dia butuh dikasih makan, dirawat, dijaga, dibesarkan. Ya, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan Allah tidak butuh kepada yang lain. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Manusia ada, dilahirkan dan melahirkan, butuh kepada yang lain. Allah tidak. Dan Allah ada, tidak didahului dengan tidak ada, dan juga tidak diakhiri dengan tidak ada. 6. Kemudian yang ketiga, Allah mengatakan wala yastati'una lahum nasra, annahum la yastati'una nasra da'ina lahum. Mereka tidak mampu menolong orang-orang yang meminta kepadanya. Iya. Orang yang datang kepada kuburan, orang yang datang kepada patung minta-minta, apakah patung tersebut bisa mengabulkan apa yang mereka minta? Maka tidak perlu jawaban jamaah sekalian. Makanya kalimat ayusyrikuna itu namanya istifham inkari. Istifham, pertanyaan yang berupa pengingkar, enggak perlu jawaban. Secara akal sehat enggak bisa mereka memberikan jawaban. 6. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat wala yastati'una lahum nasra. Mereka tidak mampu untuk memberikan pertolongan. Allah tidak mengatakan la yansurun, mereka tidak menolong. Apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? La yastati'una ablagh min qawlihi la yansurun. Ketika dikatakan berhala-berhala tersebut tidak mampu memberikan pertolongan, ini lebih mengena daripada kalimat mereka tidak menolong. Karena kalau ungkapan mereka tidak menolong, bisa jadi mereka mampu memberikan pertolongan, tapi mereka tidak mau memberikan apa? Pertolongan. Tapi Allah patahkan subhat mereka. Ya, fahada ablagh lidzuhuri ajzihim. Jadi ini lebih mengena yang menjelaskan kelemahan mereka. Ya, mereka tidak mampu untuk memberikan pertolongan. Dan yang keempat, wala anfusahum yansurun. Ya, Tuhan-Tuhan selain Allah, berhala-berhala tersebut tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Sekarang misalnya ada patung Buddha, patung Hindu, atau mungkin biasanya itu ada patung kucing ya, di toko-toko yang tangannya gerak-gerak. Antum ke toko, antum ambil, antum getok kepalanya. Balas enggak jamaah sekalian? Tidak. Ya. Patung-patung yang ada kalau kita pukul, kita sentil kupingnya, mungkin enggak dia begini gitu? Tidak. Nah ini, annahum la yastati'una nasra anfusihim. Ya, mereka tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri.
Subhanallah, inilah bukti-bukti yang sangat kuat yang bisa diterima dengan akal sehat, menunjukkan kepada kita bahwasanya setiap bentuk peribadatan kepada selain Allah ya merupakan perbuatan yang batil. Maka dari itu kita sebutkan beberapa faedah yang berkaitan dengan ayat ini. Yang pertama, ayat ini menjelaskan tentang kebodohan para pelaku syirik. Ya, kebodohan para pelaku syirik, baik yang menyembah patung atau yang lainnya. Iya. Praktek-praktek kesyirikan di muka bumi ini bukan hanya para penyembah patung. Bahkan ada yang menyembah binatang. Ada yang mempertuhankan monyet. Ada pula yang menyembah sapi. Di mana itu jamaah? Di India, sapi dijadikan sebagai Tuhan. Bahkan ada ulama yang memiliki sebuah kitab, pokoknya ratusan atau puluhan itu, menyebutkan ya bentuk-bentuk kesyirikan di negara India. Bahkan ada yang menyembah kemaluan jamaah sekalian. Nauzubillah. Ya, itulah kebodohan yang sangat luar biasa. Dan juga termasuk kebodohan yaitu menyembah makhluk-makhluk yang memang Allah muliakan. Menyembah malaikat, menyembah para nabi dan rasul, menyembah para wali, ya mereka jelas tidak mampu untuk memberikan manfaat dan juga madarat. Mereka yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai tempat untuk meminta. Nabi sendiri mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 188, apa kata Allah? Kul, katakanlah ya Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Ini bantahan telak kepada mereka yang meminta syafaat kepada Nabi SAW. Ya, walaupun mereka berhujjah dengan dalil syafaatul uzma, yakni nanti pada hari kiamat orang-orang pada datang menuju para nabi dan rasul dan semuanya tidak mampu untuk memberikan syafaat. Akhirnya mereka pun datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Kemudian Nabi sujud kepada Allah meminta agar diberikan wewenang untuk memberikan syafaat. Baru Nabi mengabulkan permintaannya. Mereka jadikan ini sebagai dalil tentang bolehnya meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan jamaah sekalian, Rasulullah SAW ketika diminta untuk memberikan syafaat, apakah Rasulullah langsung memberikan syafaat? Jawabannya tidak. Minta dulu sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan saat itu Allah menghidupkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah ya menyuruh kepada Nabi kita untuk mengatakan la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Katakanlah aku tidak memiliki manfaat, tidak bisa memberikan manfaat atau madarat. Iya. Inilah akbaru barahin tauhid annallaha al-munfaridu bil khalqi fa huwal mustahiqqu ayyu'bad. Inilah hujjah, dalil yang sangat besar menunjukkan bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan, maka ya hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Ya, makanya ada satu kaidah at-tauhidur rububiyah yastalzim tauhid uluhiyah. Ketika kita meyakini Allah adalah satu-satunya menciptakan alam semesta ini, maka Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Kemudian faedah yang kedua, dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang metode berdakwah kepada orang-orang musyrik. Ya, metode berdakwah kepada orang-orang musyrik yaitu mengajak mereka untuk berfikir, mengajak mereka untuk menggunakan akal sehat mereka. Iya, terkadang ketika kita misalnya berdiskusi, berdialog, kita sampaikan dalil, sampaikan hadis, mereka tolak duluan. Bahkan mungkin kadang kita mundur ketika dia mengatakan, itu mah menurut pendapat Ustadz antum, menurut Kiai ana beda. Kalau udah bilang kayak begini udah susah. Nah, maka boleh kita membantah subhat mereka itu dengan logika, dengan akal. Ya, seperti di sini perbuatan orang-orang musyrik. Rasulullah SAW berdakwah di Mekah berapa tahun jemaah? 13 tahun. Diajak, disampaikan ayat Al-Quran, tapi banyak yang menolak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi kita Muhammad SAW ya, untuk berdakwah dengan metode mengajak mereka untuk berfikir, menggunakan akal sehat mereka. Sama seperti halnya nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ayahnya untuk kembali kepada tauhid, enggak mau. Maka disuruh untuk berfikir. Ya, Allah katakan kepada Nabi Ibrahim, katakanlah kepada ayahmu, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Lihat di sini jamaah sekalian. Jadi bapaknya itu disuruh untuk berfikir menggunakan akal sehatnya, tapi tetap tidak mempan jamaah sekalian. Azar meninggal dalam keadaan apa? Berbuat syirik. Itu menunjukkan kepada kita, ya, kalau kita sudah semaksimal mungkin untuk berdakwah, tapi ternyata dia belum juga mendapatkan hidayah, maka jangan bersedih hati. Ya, karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya yang Allah nilai dalam berdakwah itu adalah proses, bukan hasil. Orang mau ngikutin ataupun tidak itu urusan Allah. Kewajiban kita hanya apa? Menyampaikan proses. Itu yang terpenting. Yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Baik sebagai seorang dai maupun panitia kajian. Yang penting kita adakan majelis ilmu, kita adakan kajian. Mau yang datang berapa saja, yang penting proses. Kita berusaha untuk menyampaikan ilmu. Iya, jangan sampai yang dia lihat adalah jamaahnya. Ketika jamaah yang datang itu sedikit, udahlah kita berhentikan aja kajian. Yang datang cuma sedikit. Justru jamaah sekalian dengan adanya pengajian itu sebagai bentuk untuk memakmurkan masjid. Karena masjid itu dimakmurkan bukan hanya untuk sholat berjamaah, tetapi juga diadakan kajian-kajian ilmu. Baik. Ayat yang semisal dengan ayat ini itu surat Al-A'raf ayat 191, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dalam berdakwah, ya, untuk mengajak mereka berfikir, adalah surat As-Saffat ayat 95. Qala ata'buduna ma tanhituna wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Berkata Nabi Ibrahim ya kepada kaumnya, apakah kalian menyembah sesuatu yang kalian pahat sendiri? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, padahal Allah yang menciptakan kalian.
dan juga menciptakan perbuatan kalian. Lihat di sini. Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya yang menyembah patung. Itu patung-patung tersebut yang kalian pahat, kalian sembah. Gitu kan? Padahal Allah yang menciptakan kalian dan juga menciptakan perbuatan kalian. Nah, demikian pula dalam surat Al-Hajj ayat 73 sampai 74. Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lahu wa iyaslubhum adzubabu syai'an la yastankizuhu minhu dha'ufat talib wal matlub. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, yang berdoa kepada selain Allah, la yakhluqu dzubaba. Mereka itu, sesembahan-sesembahan tersebut tidak mampu untuk menciptakan lalat. Perhatikan jamaah sekalian. Allah hinakan mereka. Coba ciptain lalat, bisa enggak? Ya. Lalat saja enggak bisa, apalagi hewan yang lebih besar lainnya. Walau istama'u lahu, walaupun mereka itu berkumpul dalam rangka untuk menciptakan lalat, mereka tidak mampu melakukannya. Wa iyaslubhum dzubabu syai'a la yastankizuna minhu. Jika lalat tersebut merampas sesuatu, mereka juga tidak mampu untuk merebutnya kembali. Makanan-makanan yang mungkin ditempelin sama lalat, bisa nggak kita ambil lagi itu dari lalat? Nggak bisa. Nyamuk yang menghisap darah kita, bisa nggak kita tangkap nyamuk kemudian disuruh masukin lagi jamaah sekalian? Nggak bisa. Ya, dha'ufat talibu wal matlub, maka sungguh lemahlah yang menyembah dan juga yang disembah. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala ya mengajarkan kepada kita tentang metode dalam berdakwah, yaitu agar kita menggunakan akal sehat, agar mereka berpikir, ya. Jadi tidak ada siapapun selain Allah yang bisa menciptakan, walaupun hanya makhluk yang kecil jamaah sekalian. Iya. Walaupun terkadang di zaman modern ini orang itu bisa membuat pompa jantung dan yang lainnya, itu sifatnya tidak permanen. Siapa coba yang mampu untuk membuat manusia itu hidup selamanya? Mau dibayar miliaran, triliunan, tidak akan ada yang mampu jamaah. Hanya Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Iya, secanggih-canggihnya robot pasti ada kelemahannya. Iya, kemudian dalam ayat ini juga memberikan faedah penting kepada kita tentang disyariatkannya untuk berdialog kepada non-muslim. Ya, berdialog kepada ahlul kitab, kepada orang-orang kafir dalam rangka untuk menolong kebenaran dan juga dalam rangka untuk mengajak dia kembali kepada jalan yang benar. Terutama bagi siapa saja yang mungkin ada di antara keluarganya yang masih berada di atas kekufuran. Ima mungkin orang tuanya, pamannya, omnya, sepupunya, maka sebisa mungkin jadikan kesempatan ketika bertemu dengan mereka untuk berdakwah, berdialog. Ya, jangan kita merasa nggak enakan terus. Yang penting kita harus pandai-pandai mencari momen, kapan waktu yang tepat untuk berdialog kepadanya. Apalagi kalau kita memiliki power, kita memiliki kemampuan dari sisi materi.
ya, sering membantu saudaranya, memberikan pekerjaan kepada saudaranya yang non muslim misalnya, maka jadikan ini kesempatan untuk mendakwahi dia agar dia memeluk agama Islam. Jadi bukan hanya kita fokus dalam hal muamalah, berdakwah. Dan sebaliknya jamaah sekalian, ya, jika kita di situ tidak mampu untuk berdakwah, bahkan dikhawatirkan kita akan terlibat di dalam kesyirikan, maka lebih baik kita tinggalkan. Di antara hal yang menunjukkan tentang syariat untuk berdialog kepada mereka adalah hadis Mu'ad bin Jabal, yang mana Rasulullah SAW mengutus Mu'ad ke Yaman dalam rangka untuk apa? Berdakwah, berdialog. Ya, bahkan Nabi mengatakan, innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Wahai Mu'ad, sesungguhnya kaum yang akan kau datangi adalah ahlul kitab. Ahlul kitab, yakni orang-orang yang diberikan Alkitab. Mereka adalah orang yang pintar, orang yang paham tentang isi Alkitab, baik Injil maupun Taurat. Sampai-sampai dikatakan mereka itu paham tentang isi Taurat dan Injil sebagaimana mereka tahu orang tua kalian, orang tua mereka. Ya. Nabi SAW mengatakan seperti itu kepada Mu'ad agar Mu'ad persiapan, memiliki bekal, ya, mendakwahi mereka. Baik, jadi itu dalil yang pertama tentang batilnya kesyirikan. Kemudian kita masuk dalil yang kedua. Dalil yang kedua yang menjelaskan tentang batilnya kesyirikan, mu'allif membawakan surat Fatir ayat 13 sampai 14. Qala Allah Ta'ala, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Orang-orang atau makhluk-makhluk yang kalian sembah selain Allah, yang kalian berdoa selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa, walaupun setipis kulit ari. Jadi perkara yang kecil saja mereka tidak punya. Ya, setipis kulit ari yang mungkin seperti kalau kita makan salak, setelah kita kupas kulitnya itu kan ada kayak plastik gitu ya. Nah itu, setipis itu jamaah sekalian. Bisa enggak manusia menciptakan seperti itu? Tidak bisa. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian meminta kepada mereka, yaitu Tuhan-Tuhan selain Allah, maka mereka tidak mendengar permohonan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Demikian pula walaupun seandainya mereka bisa mendengar, mereka juga tidak bisa mengabulkan apa yang kalian minta. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan kelak pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mislu khabir, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana diberikan oleh Zat yang Maha mengetahui. 6. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Iya, kita lanjutkan penjelasan dalil yang kedua. Baik. Dalam ayat ini sama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang batilnya kesyirikan. Bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Dalam ayat ini Allah sebutkan 4 bukti. Sama seperti pada ayat sebelumnya. Berapa bukti? 4 juga. Iya. Wa annaha la tasluhu an takuna ma'budatan min arba'ati wujuh. Jadi selain Allah tidak berhak untuk diibadahi, ditinjau dari 4 sisi. Yang pertama, ma yamlikuna min kitmir. Yang mereka sembah itu tidak punya apa-apa, walaupun setipis kulit ari. Jadi perkara yang kecil saja mereka enggak punya. Kalau ada yang bertanya, lah bukankah kita punya rumah, punya mobil, ya, punya kendaraan? Berarti kita punya dong, ya kan? Tadi katanya kita itu selain Allah nggak punya apa-apa, walaupun ya setipis kulit ari. Maka kita katakan jamaah sekalian, sama, kepemilikan manusia itu sifatnya nisbi. Kepemilikan yang mutlak hanya punya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, na'am, manusia memiliki.
tetapi kepemilikannya itu terbatas, tidak mutlak semuanya. Seorang yang punya rumah misalnya, hanya itu saja punya dia, tapi yang lainnya bukan punya dia. Seorang punya tanah, hanya itu saja tanah dia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki segala sesuatu. Dan juga yang kedua, kepemilikan manusia itu terbatas dengan aturan-aturan, terbatas dengan aturan syariat. Misalnya kita punya rumah baru beli misalnya 1 miliar, baru aja dibeli, kita ambil korek bensin kita bakar, boleh atau tidak? Boleh atau tidak misalnya? Tidak boleh. Kenapa? Karena kita terbentur dengan aturan syariat. Ketika dia membakarnya berarti idaatul mal, menyia-nyiakan harta. Ya, inilah jamaah sekalian bedanya kepemilikan manusia dengan kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kapan saja bisa binasakan. Hanya 30 detik jamaah sekalian, semua rumah hancur. Di mana manusia telah membangunnya bertahun-tahun. Orang bikin rumah gak cukup setahun 2 tahun, nabungnya aja luar biasa. Hanya beberapa detik hancur jamaah sekalian. Itulah kekuasaan Allah. Kemudian yang kedua, la intad'uhum la yasma'u du'aakum. Mereka yaitu Tuhan-Tuhan selain Allah tidak bisa mendengar doa-doa yang dipanjatkan kepadanya. Misalnya seorang yang meminta kepada penghuni kubur tersebut tidak bisa mendengar apa yang dia minta. Dan yang ketiga, walau sami'u mastajabu lakum, andaikan mereka mendengar tidak akan bisa mengabulkan. Anggaplah mereka bisa mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan. Ya, andaikan ya. Andaikan patung-patung itu bisa mendengar, mereka tidak bisa memenuhi apa yang diminta. Dan yang keempat Allah katakan, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Di hari kiamat sesembahan-sesembahan tersebut akan mengingkarinya. Seperti dalil yang sudah kita bahas dalam surat Al-Ahqaf, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'aw wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Nanti pada hari kiamat mereka akan dikumpulkan dalam keadaan bermusuh-musuhan, yang disembah dan yang menyembah saling bermusuhan, dan yang disembah pun mengingkarinya kalau mereka itu tidak menginginkan. Inilah 4 bukti tentang batilnya kesyirikan. Berarti sebaliknya, ayat ini menjelaskan tentang kebenaran tauhid. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Sama dilihat dari 4 sisi jamaah sekalian. Jadi lawan dari 4 poin tadi. Kenapa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi? Yang pertama karena Allah lah yang memiliki segala sesuatu. Hak mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tadi selain Allah tidak bisa mendengar. Allah adalah zat yang maha mendengar, as-sami, mendengar semua orang-orang yang berdoa kepadanya, walaupun di waktu yang bersamaan. Ya, di sepertiga malam terakhir, coba kalau kita perhatikan, yang meminta kepada Allah itu bukan hanya 1-2 orang. Di satu waktu meminta bersamaan. Tapi Allah maha mampu mendengar semuanya. Berbeda dengan manusia. Ada orang ratusan datang kepada kita, masing-masing ngomong. Kita nggak tahu apa yang mereka minta. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau tadi makhluk-makhluk tersebut tidak bisa mengijabah, Allah maha mengabulkan doa.
Siapapun yang minta kepadanya maka Allah akan kabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku niscaya akan aku ijabah doa kalian. Dan yang keempat, Allah tidak akan mengingkari orang-orang yang berdoa kepadanya. Justru orang-orang yang berdoa kepada Allah nanti pada hari kiamat akan diberikan pahala. Walaupun di dunia doa mereka itu diijabah. Perhatikan jemaah sekalian. Orang yang berdoa itu tidak akan ada ruginya. Mau diijabah maupun tidak diijabah. Orang yang meminta segala sesuatu misalnya di dunia tidak diijabah, Allah akan berikan pahala yang besar nanti pada hari kiamat karena dia telah beribadah hanya kepada Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau permintaan mereka diijabah di dunia? Apakah Allah tidak memberikan pahala lagi? Jawabannya tidak. Mereka mendapatkan di dunia dan juga di akhirat mereka mendapatkan pahala. Jadi tidak ada ruginya yang namanya berdoa. Baik, nanti pada sholat isya kita lanjutkan, masih menyebutkan faedah-faedah dari ayat yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istaqimu wa'tadilu. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا
واذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله عليكم يا أيها الناس إن وعد الله عليكم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Di antara faedah yang bisa kita petik dari surat Al-Fatir ayat 13 sampai 14 menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu menjadi sebab permusuhan antara yang menyembah dan yang disembah. Sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan ayat-ayat Al-Quran seperti surat Al-Ahqaf, ya, ayat yang keempat kalau enggak salah, apabila manusia nanti dikumpulkan, ya, yang mana mereka berbuat syirik, lahum a'da, mereka itu saling bermusuhan. 6. Kemudian juga di antara faedah dari ayat ini bahwa perkara akidah itu harus dibangun di atas bukti dan keyakinan yang benar, bukan di atas prasangka atau dugaan-dugaan atau hanya taklid buta. Jadi sekali lagi, perkara akidah itu harus dibangun di atas ilmu, bukti-bukti yang jelas, bukan hanya sekedar prasangka-prasangka saja. Bahkan bukan hanya perkara akidah saja, semuanya. Karena yang namanya perkara akidah itu adalah keyakinan, keimanan yang terkadang kita tidak bisa melihatnya, merasakannya dan menyaksikannya. Seperti misalnya, ya, keyakinan tentang orang yang sudah mati. Ini kan berbicara masalah keyakinan, akidah. Bagaimanakah ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya, ya, orang yang sudah meninggal itu tidak bisa mendengar dan juga tidak bisa mengabulkan doa orang yang minta kepadanya. Ya. Dan ini adalah pendapat yang kuat, jamaah sekalian. Jika ada yang bertanya, apakah orang yang sudah meninggal dunia, si mayit itu bisa mendengar atau tidak? Apakah si mayit bisa mendengar apa saja yang ada di sisinya, yakni di sekitar kuburan? Maka pendapat yang sesuai dalil-dalil, dan ini pendapatnya mayoritas ulama, mereka tidak bisa mendengar. Dalilnya adalah surat An-Naml ayat 80 dan juga surat Fatir ayat 22. Allah berfirman, innaka la tasma'ul mauta, atau wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Ya Muhammad, engkau tidak bisa membuat orang yang ada di dalam kubur itu bisa mendengar. Jadi Nabi saja tidak bisa membuat orang yang sudah mati itu bisa mendengar. Bahkan kita disyariatkan untuk membaca selawat, ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar selawat kita? Ya, mendengar atau tidak jamaah? Tidak. Perhatikan, Rasulullah SAW tidak mendengar selawat yang kita baca. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwasanya beliau mendengar langsung. Yang ada adalah di mana malaikat menyampaikan selawat kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mana dalilnya? Hadis Nabi SAW
Dalam riwayat An-Nasa'i, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighunani min ummati assalam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi ini. Mereka semua menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi tidak bisa mendengar selawat secara langsung, tetapi perlu ada yang menyampaikan. Siapa yang menyampaikan? Para malaikat. Ya, ini adalah dalil yang sangat kuat menunjukkan bahwasanya si mayit tidak bisa mendengar, kecuali pada kondisi-kondisi khusus. Yang para ulama menyebutkan ada dua kondisi, diantaranya adalah ketika orang-orang mengantarkan jenazah, kemudian setelah menguburkan mereka pulang, si mayit mendengar suara sendal. Dan juga Rasulullah pernah mengajak bicara orang-orang kafir Quraisy yang mati di medan Badar. Ketika mereka semua dicemplungin ke sumur Badar, Nabi mengajak bicara kepada mereka. Hanya itu saja. Ya. Tapi ini semua tidak bisa dijadikan sebagai dalil bahwasanya mayit itu bisa mendengar secara umum. Ini contoh bahwa perkara akidah itu harus dibangun di atas bukti-bukti yang kuat. Apalagi berkenaan tentang perkara-perkara gaib, apa yang akan terjadi di akhir zaman, maka kita tidak boleh mereka-reka. Mereka-reka makanya disebut namanya paranormal, meramal. Ya, jadi akidah itu tidak bisa dibangun di atas zon, ya, prasangka ataupun dugaan-dugaan. 6. Kemudian kalau tadi permasalahan apakah si mayit bisa mendengar atau tidak, maka jelas ya, tidak bisa mendengar. Kalau pertanyaannya apakah si mayit bisa menjawab ucapan salam. Jadi kalau kita ziarah kubur kita mengucapkan salam, ya kan? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Pertanyaannya, mereka bisa mendengar atau tidak? Kalau bisa mendengar, mereka menjawab atau tidak? Maka di sini terjadi perbedaan pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, annal amwat la yasma'una salam, bahwasanya mayit itu tidak mendengar ucapan salam. Wa anna qaula Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ziyaratil kubur assalamu alaikum du'aun la yuqsadu bihi al-mukhatabah. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita ketika ziarah kubur untuk mengucapkan assalamu alaikum, maka ini hanyalah doa. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian. Bukan maksudnya mengajak bicara. Bedain. Kalau kita ngucapin salam sama orang yang masih hidup, maka sama saja kita mengajak bicara agar dia menjawab. Tetapi ya, kalau kepada mayit maka itu hanya doa. Kemudian anggaplah ya, seandainya mereka mendengar apa yang diucapkan oleh para ziarah kubur ketika mengucapkan salam, sebagaimana dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Ibnu Abdul Bar dan juga ditetapkan oleh Imam Ibnu Qayyim, walaupun hadis ini adalah hadis yang lemah, bi annal insana idza sallama ala syahsin ya'rifu fid dunya raddallahu alaihi ruhahu faraddas salam. Bahwasanya seseorang
apabila disampaikan salam kepadanya yang dia kenal waktu di dunia, maka Allah akan mengembalikan ruhnya untuk menjawab salam. Anggaplah hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Artinya si mayit bisa menjawab salam. Ya. Idza kanu yasma'una salam wa yaraddunahu fala yalzam ay yasma'u kulla syai'. Tetapi hadis ini bukan menunjukkan bahwasanya mereka mendengar segala sesuatu. Mereka hanya mampu menjawab salam saja. Kenapa? Karena Allah mengembalikan apa? Ruhnya. Adapun perkara dia mendengar segala sesuatu, mendengar doa orang yang meminta kepadanya, maka ya ini perlu membutuhkan dalil yang lain. Nah, kemudian anggapan mereka bahwasanya orang-orang yang berdoa kepadanya itu bisa mendengar, ini bertentangan dengan tadi surat Fatir ayat berapa? Ayat 13-14 yang menjelaskan bahwasanya mereka itu tidak bisa mendengar. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua mengatakan annal amwat yasmaun, bahwasanya orang yang sudah mati itu bisa mendengar. Dalilnya yang tadi sudah kita sampaikan, ya, yaitu dalil tentang orang yang mengantarkan mayit ke kuburan, ya. Namun kita jawab dua dalil tersebut. Ammal awal fa innahu la yalzamu minas salam alaihim ayasma'u. Ya, jadi enggak mesti orang yang disampaikan salam itu bisa mendengar. Walihada kana al-muslimuna yusallimuna ala nabi fi hayati fi tasyahhud wa huwa la yasma'uhum qat'an. Buktinya Nabi ketika masih hidup, kita kan sholat membaca apa? Assalamu alayka ayuhan nabi. Nabi mendengar gak jamaah sekalian? Tidak mendengar. Ini Nabi masih apa? Masih hidup. Kemudian yang kedua, Nabi menjawab atau tidak? Tidak menjawab. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa salam itu enggak harus dijawab. Ya, tetapi salam ada kalanya doa, yaitu jika ditujukan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Baik, barangkali itu saja yang bisa kita sampaikan. Ya, dua ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang batilnya kesyirikan, ya, dan kebenaran tauhid. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas dalil yang ketiga dari hadis Nabi SAW, ya, tentang batilnya kesyirikan, bahwasanya Nabi saja, ya, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang dia cintai, dan juga ya Nabi tidak punya campur tangan sedikit pun dalam urusan ya para musuh, apakah mereka bertaubat atau tidak. Demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.